Debdagri hari Selasa, ya walaupun Liga masih belum jalan, nggak apa-apa. Kita tetap sabar menanti, tapi kita bakalan update dulu tentang Timnas U20. Plus juga ada nih berita naturalisasi yang, wow, sebentar lagi kan tanggal 20 udah batas pendaftaran nama di AFF nih. Kira-kira bakalan bisa tetap mewakili Indonesia nggak? Anak-anak yang bakalan masuk jadi naturalisasi. Bareng sama Mas Gita dan juga Mas Vino. Halo. Halo. Mas Gita di Apit Oranye ya? Iya nih, final nih. Bukan ya. Oh, jangan-jangan iya simulasi final lagi nih. Tapi dia Simulasi ketemu final. kan? Iya, Kalau salah satu harus runner up kalau mau ketemu di kita final. bukan ngomongin Piala Dunia tapi ya. Ini Debdagri guys. Juara tim. Oke deh, ini kan ada nama-nama kayak Sandy Walsh, Jody Amat dan juga ada Shane ya yang akan dinaturalisasi dan masih menunggu prosesnya. Ini kans dari masing-masing mereka untuk bisa masuk namanya nanti gimana nih Mas Vino? Ya, entry by name itu kan tanggal 20 November ya. Entry by name itu tanggal 20 November. Sebenarnya kalau ngomongin pemain naturalisasi itu kan berarti ada dua jalur. Ngomongin dari versi birokrasinya itu berarti dia harus dapetin paspor. Kemudian ngomongin dari versi jalurnya aturan FIFA, artinya dia harus mengganti status federasi itu kan. Federasi, status federasi. Jadi ada dua hal dulu nih harus dipahamin gitu kan. Jadi ketika lo udah dapetin paspor negara tujuan baru lo urus ke FIFA tentang status pergantian federasi yang didaftarkan di didaftarkan di akun FIFA itu sendiri. Nah, jadi kalau Amat sama Sandi ini kan dua yang paling memungkinkan, paling berada di fase-fase terakhir untuk dapat paspor Indonesia. Ya setelah pergantian paspor itu dia bisa langsung menguruskan pergantian status federasinya. Ya bisa aja didaftarnya tanggal 20 atau Shine Patinama yang tadi baru bersidang ya komisi 10. Nanti kan ada bersidang lagi komisi 3, ada 2 komisi. Setelah sidang dari 2 komisi itu baru lari ke presiden. Nanti kalau SK-nya udah turun, alur selanjutnya ya itu sumpah gitu. Nah itu tergantung secepat apa bisa ngurusin prosesnya si Shine ini. Kalau Amat sama Sandi gue rasa sih bisa cepat. Kalau Shine ini yang harus dikejar ya. Semoga tanggal 20 udah keburu ya. Jadi udah tanggal 8. Ya pokoknya kalau Shine ini tahapannya dia udah rapat DPR udah, Komisi 10 Komisi 3 lari ke siapa? Presiden dulu kan, kemudian sumpah. Nah, kalau si Amat sama Walsh ini ya sebenarnya sama kayak Shine, cuman udah lebih dulu dan kemungkinan bisa dapat tanda tangan lebih cepat atau SK presiden lebih cepat atau mungkin bisa bareng-bareng. Iya. Nah, Mas Gita melihatnya gimana Mas kansnya dengan perjalanan mereka kan ini kayaknya cukup panjang. Terus ini udah waktu mepet ya sebentar lagi. Kalau aku sih lebih optimis bahwa Jody Amat dan juga Sandy Walsh yang akan lebih dulu ya. Kemudian kan tinggal menunggu ke pres terus mereka bisa didaftarkan kayak kata Vino tadi, balik-balik lagi harus federasi. Apalagi kalau kita lihat Jody Amat ya, dia banyak sekali rekornya main di kelompok umurnya kelompok umurnya Spanyol kan. Artinya federasinya kan harus berganti bahwa ini sekarang dia untuk ke senior memperkuat Indonesia. Dan rasa-rasanya sih antara 8 sampai 20 kalau dua pemain ini tinggal menunggu ke pres ya kapanpun bisa kejadian. Mungkin yang agak lebih repot adalah Shane Patinama ya karena dia baru saja sidang udah baru sidang Komisi 10 kan, masih ada sidang komisi yang lainnya ya. Komisi 3 belum lagi. Tadi yang tapi balik-balik lagi tergantung kalau lihat IG-nya Hamdan Hamadan ya itu utusannya PSSI untuk masalah naturalisasi sih dia optimis bahwa tiga-tiganya akan bisa didaftarkan dalam waktu yang singkat. Tapi sih kalau aku lebih memikirkan bahwa yang penting dua pemain yang terdahulu aja yang sudah sejak bulan Mei harus daftar. Menarik sih tadi kan Jordi, Sandi dengan Shine itu kan ibaratnya nih kloter satu. Jordi sama Sandi yang duluan baru Shine belakangan. Itu kan sempat tiga ini sempat ada di masa yang sama datang ke Indonesia walaupun nggak tanggalnya atau harinya beda-beda. Nah, menarik kata Mas Gita tadi, jangan sampai memang ketika ini kan udah secara kenegaraan udah. Nanti secara pergantian status federasi ya menarik sih, jangan sampai kayak Ezra Walian dulu. Jangan sampai kayak Ezra Walian dulu. Sulit, ketika memang dia sudah mendapatkan paspor Indonesia, ternyata masih belum bisa main di agenda resmi FIFA. Makanya waktu itu Ezra kan hanya main di
sekelas SEA Games aja. Ya mudah-mudahan ini nggak dipersulit dan lebih mudah lah ya untuk bisa prosesnya. Nah tapi dengan adanya mereka ini nih, dengan dipakainya ada atau tidak ada nama mereka nanti pada kompetisi, menurut Mas Vino sendiri efeknya untuk timnas Indonesia gimana? Kalau kekuatan nambah pasti, itu udah pasti, tapi seberapa kuat sih pengaruh mereka nantinya? Ya kalau yang ini yang aku dengar ya, beberapa nih yang aku dengar, memang untuk kengototan Sintayong mengejar Jordi Amat dan Sandy Walsh ini, Coach Shin merasa bahwa Jordi Amat dan Sandy Walsh ini masuk ke dalam sistem yang ingin dia terapkan, ingin dia lakukan gitu kan, di AFF nanti gitu, di AFF nanti. Dan kalau Intan lihat Coach Shin beberapa laga terakhir, entah itu di SEA Games atau di uji coba, karena timnas SEA Games juga boleh kita bilang itu timnas senior juga lah, karena pemain AFF nanti nggak akan beda jauh sama pemain SEA Games. Coach Shin sudah sering nerapin permainan 3 back gitu. Artinya di pushnya Jordi dan Sandy Walsh memang karena Coach Shin juga pengen banget nih penerapan permainan 3 back, 3-5-2 atau 3-4-3 ini berjalan dengan cukup baik gitu. Karena yang gue dengar bahwa Sandy Walsh nanti peluangnya lebih besar untuk dijadikan halfback itu kan. Kan banyak yang khawatir kita udah ada Asnawi atau gimana gitu. Tapi beberapa info yang gue dapat memang Sandy ini bisa diplot jadi posisinya Asnawi juga, jadi fullback ataupun wingback kalau pakai tinggal 5-2, tapi dia bisa main sebagai halfback juga gitu kan, halfback tiga back tengah ini. Nah 3 back tengah ini kan kalau misalnya asumsi naturalisasi berjalan dengan baik, kita ada Elkan, ada Jordi, ada Sandy Walsh, 3 back dengan latar belakang kompetisi sepak bola yang maju Eropa. Itu sangat ngefek sekali sih kalau punya 3 nama ini, apalagi ditambah Farudin Arianto yang memang jadi andalan Sintayong juga Rizky Ridho. Itu sangat ngaruh banget di lini pertahanan terutama. Ya, ini Mas Gita sendiri ngelihat mereka nantinya kalau seandainya bisa bergabung sama squad gimana? Ya sebenarnya buat persaingan di antara center back itu sendiri ya. Terus kan multifungsi yang mereka bisa diterapkan oleh para naturalisasi ini, seperti Jordi dia bisa main di kanan, dia bisa main di center back. Artinya kalau formasi 3 seperti yang dibilang oleh Vino tadi, bisa aja nantinya naturalisasi kita akan 3-3-nya terdiri dari pemain naturalisasi. Belum melihat bahwa Farudin juga selama kompetisi ini kan bermain dengan baik. Kemudian Rizky Ridho juga baik. Tapi kan kita ada penurunan prestasi dari Afriandra Dewangga kan selama ini. Ini dibandingkan dengan pada saat dia bermain di AFF tahun lalu, di mana kita sampai final. Itu mungkin yang dipikirkan oleh Sintayong adalah bagaimana banyak sekali pilihan di center back yang membuat dia akan kaya dengan pemain, karena pasti dia mengacu pada kegagalan, dalam tanda kutip ya, kegagalan. Kalau dibilang bahwa kita gagal ya karena kita nggak jadi juara di SEA Games juga kita hanya medali perunggu. Itu pasti yang menjadi patokan dari Sintayong bahwa harus ada perubahan setidaknya di lini belakang. Mungkin yang menarik adalah naturalisasi itu akan ada di lini belakang dulu, baru kemudian di lini tengah dan depan nantinya, karena faktor kita juga bagaimana di lini depan kita juga tidak punya sosok yang bisa menjadi finishing secara reguler. Ya, ini artinya kita masih menanti ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka ini nambah amunisi kan di lini belakang buat timnas. Menarik sih, maksudnya nunggu tanggal, ya masih ada sekitar seminggu lagi lah buat entry by name di AFF, dan kabarnya ini bisa dikonfirmasi, sudah terkonfirmasi. Sintayong sudah ngantongin 70 nama pemain untuk masuk ke shortlistnya dia, untuk nanti dipotong lagi jadi 23 ya. 23 buat AFF kan? Ya, dia udah punya 70 pemain di shortlistnya dia. Nanti dari 70 pemain itu dia iniin jadi 23. Nah, dari 70 itu siapa? Apakah udah ada nama Jordi Amat sama Sandy? Menurut gue sih iya. Yang menarik sih semoga ada nama Spaso ya. Udah damai ya. Kira-kira ada nggak Mas? Harusnya kalau melihat posisi nomor 9 yang sekarang sangat kurang. Walaupun kemarin Dimas Derajat. Ya, walaupun kemarin melawan Curaçao kan ada sosok Dimas Derajat yang muncul, tapi Spaso kan dengan pengalaman, artinya secara internasional dia kan punya lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan Dimas Derajat. Jadi sebanyak mungkin, kalau tadi Vino bilang 70 kan sebanyak mungkin pemain yang untuk nantinya dipotong menjadi 23 pemain. Dan pilihan itu kan apalagi di tengah kompetisi yang berhenti seperti sekarang ini kan, naturalisasi pasti dibutuhkan, karena terlepas apapun mereka kan tetap bermain ya, dengan liga yang tetap bermain, sehingga mereka lebih terlihat lebih terlihat bugar, lebih terlihat
selalu dalam kondisi yang fit dibandingkan dengan pemain-pemain yang sudah masuk bulan kedua ini tidak bermain. Iya, nanti kita akan lihat ya, mudah-mudahan memang ini akan menjadi nama-nama terbaik bagi Coach Sintayong. 70 nama, coba silakan tulis silakan di kolom tulis komentar. di komentar menurut kalian siapa yang harus senior ada. ini, Iya, yang senior. Kalian menurut kalian siapa yang wajib ada di sana? Nah, kalau Mas Vino tadi kan Spaso wajib ada. Kalau bisa wajib ada, Gue kalau sih bisa ada ya. berharap seenggaknya di 70 ini masuklah nama dia, walaupun akhirnya mungkin di antara 2-3 yang nggak kepilih gitu. Karena nggak bisa dipungkiri Dimas Derajat emang lagi jadi striker nomor 1 di atas Sintayong. Apapun kan kalau kita mengacu pada kompetisi, Dimas Derajat kan terus-menerus reguler dia cetak gol dibandingkan dengan ya Spaso kan musim lalu, tapi musim ini kan beberapa pertandingan dia tidak bikin. Terima kasih Coach Jajang. Iya loh. Yang udah membentuk. Coach Jajang loh. Iya. Coba Jebret Tim kalian tulis di bawah siapa nama-nama yang menurut kalian sebaiknya ada. Plus analisisnya coba nanti Mas Vino kasih kado hadiah. Ya. Oke deh. AFF match di Brunei. Gua kasih. Serius? Bener ya? Ya pesawatnya sendiri. Iya, tahu tiket sananya ya, tiket. Cuma $10 loh tadi tiket. Tadi kan baru main di Brunei lawan Timor Leste. Iya. Itu cuma $10. Oke deh itu ya. Pesawatnya ke sana yang berapa? Nanti Mas Vino berarti pilih ya di komentar. Oke, Jebret Tim. Nah, dari soal pemain naturalisasi kita bakalan ngobrolin soal adik-adik kita di Timnas U20 nih. Kemarin harus imbang aja nih sama Moldova. 2 kali ya berarti. Iya, ini kedua kalinya harus imbang aja nih. Apa nih yang salah nih kalau dari Mas Gita dulu nih? Nggak tahu ya, karena kalau pertandingan pertama kan sebenarnya kita 15 menit pertama tertekan, kemudian blunder kita kemasukan gol terlebih dahulu. Tapi kemudian kita bangkit dengan segala macam kendalanya, kita bangkit. Gol dari open play, kemudian gol dari set piece, kemudian ada juga gol dari penalti. Kemarin sebenarnya kita menguasai jalannya pertandingan, kita inisiatif, kita melakukan tekanan, tapi ada 4 penyelamatan dari penjaga gawang Moldova. Kemudian kalau melihat secara keseluruhan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Zanadin Varzi yang dia masuk dia main dari awal ya, dia main dari awal sehingga tidak sebagai cadangan seperti pertandingan pertama. Dia mengatakan banyak sekali umpan-umpan tidak akurat yang dilakukan oleh dia dan rekan-rekannya. Tidak seperti pertandingan pertama pada waktu kita tertinggal, passing akurasinya kita itu di atas rata-rata. Ini balik lagi, ini di bawah rata-rata. Itu mungkin kendalanya. Sehingga apapun membuat finishing itu tidak menjadi klinikal bagi timnas kita. Iya. Tapi Mas Vino tadi kita sempat lihat ya statistik ya. Sebenarnya Indonesia unggul ya, di sangat penguasaan bola, unggul, sangat unggul. Ini artinya apa ya? Masih perlu dicari cara lebih efektif lagi ya. Masalahnya Kutsin yang mau diakuin ya masih tentang masalah finishing. Finishing dan ya penyelesaian akhir lah di lini depan gitu kan. Dua pemain baik lagi bahas naturalisasi, pemain naturalisasi yang mau datang itu kan Ivar Jarner sama si Justin Hubner gitu kan, sama si Justin Hubner, dan kabarnya memang sekarang lagi dalam proses negosiasi atau meyakinkan untuk sisa pemain naturalisasi yang akan diundang lagi atau pemain naturalisasi berikutnya setelah Hubner dan Jarner nih. Gua harap ya ketika memang udah dikasih pemain naturalisasi ini di lini depan ya di lini depan nih bisa terjawabkan solusinya, atau mungkin ya kalau kata Mas Yuke sih stimulus juga buat yang pemain lainnya lini depan untuk bisa lebih bersaing, bisa lebih perform lagi. Iya. Mas Gita, tapi Mas Gita nih Moldova tuh ini ya, Sheriff Tiraspol. Iya. Tapi sebenarnya gini, secara keseluruhan permainan terlepas ada beberapa pendapat bahwa umpan-umpan itu tidak seakurat pertandingan pertama. Kan sebenarnya kita cukup banyak punya peluang ya. Artinya Ginanjar Wahyu sendiri 2 kali dia bahkan melewati penjaga gawang, tapi kemudian terburu-buru sehingga tendangannya menyamping. Hal-hal seperti itu. Padahal gawang itu hanya dijaga oleh center back mereka yang juga agak terlambat untuk sebenarnya kalau tendangannya agak tenang sedikit itu pasti akan terlambat untuk dipotong oleh center back Moldova. Jadi hal-hal seperti ini yang pada saat pertandingan resmi ya mau tidak mau harus diselesaikan dengan sangat baik ya, karena kadang kalau kita berhadapan dengan lawan yang lebih berat kan satu berharga. Satu pertandingan hanya satu peluang, dan kalau peluang itu hilang ya kita nggak dapat gol jadinya. Iya, ini artinya memang penampilan timnas Indonesia ya memang harus banyak sekali masih banyak yang harus dievaluasi kan, karena bisa dikatakan masih belum konsisten ya Mas Gita. Ya, karena sebenarnya kalau mengacunya seperti ini ya, kan pada saat kualifikasi di GBT Under 20 kita kan berhadapan dengan Vietnam.
harus diakui Moldova itu kan di bawahnya Vietnam, terlepas apapun. Kita lebih klinikal pada saat berhadapan dengan Vietnam. Artinya di pertandingan sesungguhnya kita bisa membuktikan bahwa ini loh kita ingin bermain, dan ini tidak terlihat di pertandingan kedua kemarin. Iya, kita bisa lihat itu ya. Dan tadi Mas Vino juga sempat katakan bahwa memang finishing ini jadi masalah bagi timnas Indonesia. Tapi Mas mungkin nggak sih kalau bukan masalah iya, besar, masih, tapi memang masih jadi PR ya buat ya, Coach Sintayong harus lebih diperbaiki lagi kan. Iya. Tapi Mas Vino, apakah mungkin nggak sih kalau Moldova ini kan udah bermain sama Indonesia di match pertama, udah mulai kebaca mungkin taktiknya Sintayong atau? Ada kemungkinan kayak gitu, ada kemungkinan ketika memang lo harus melawan tim yang dalam beberapa hari terakhir itu tim yang sama, bisa jadi kan mempelajari, udah mulai kebaca ya. Mulai kebaca. Kayak kita kan juga berapa kali waktu yang tes luar negeri yang tahun lalu yang pernah di Turki dan Kroasia juga beberapa kali dapat lawan yang sama juga, memang kan hasilnya juga beda-beda beda-beda. Tapi sekali lagi yang harus perlu digarisbawahi, ini kan uji coba ya, training gitu kan. Ya, jadi menurut gua yang paling penting adalah bagaimana Coach Shin memahami bukan hanya hasil, tapi bagaimana dia memahami progres yang terjadi di lapangan gitu. Kalau cuman hanya sekedar lihat angka 0-0 lawan Moldova gitu, kayaknya jangan dianggap jelek juga. Siapa tahu memang kita nggak tahu kan apakah Coach Shin mau bikin situasi kayak gitu supaya misalnya ketika ketemu tim-tim yang di masa-masa krusial mentalnya lebih angkat lagi. Kita nggak tahu maksudnya Coach Shin atau gimana, tapi yang jelas ya gue sih nggak terlalu ambil pusing dari hasil 0-0 ini kok. Ya, tapi ini memang benar kata Mas Vino kan Mas Gita, bahwa memang yang dituju oleh Coach Shin ini dengan adanya uji coba ini kan memang seharusnya bagaimana progres dan juga keberanian Coach Shin untuk bisa merotasi pemain. Iya, karena kalau melihat acuannya pertandingan pertama itu jelas tujuannya adalah untuk bagaimana ya eksperimen terhadap penyerangan. Artinya kita terus-menerus menekan pada saat itu. Kemarin pun pada saat kita lebih menguasai bola, kita lebih bermain di tengah artinya. Itu penguasaan bola jalan dengan baik. Tapi akibatnya adalah penyelesaian kita yang kurang tajam jadinya. Tapi kan kita berhadapan dengan Moldova 2 kali. Moldova adalah tim yang jauh lebih lemah dari kita. Pasti yang diuji adalah lapangan tengah dan daya serang kita. Ini yang tidak teruji pasti adalah lini belakang kita. Nah itu tadi banyaknya uji coba terhadap lawan-lawan yang pastinya harus lebih baik dari Moldova untuk membuat kita bisa beruji coba pertahanan kita. Ya, ini ya hasil uji coba timnas Indonesia di Turki. Dengan hasil-hasil ini artinya 2 kali kemenangan dan 1 kali kalah ya. 1 kali kalah, 1 dan kali 1 kali draw. imbang. Nah, ini 1 kali imbang. Dengan hasil ini gimana? Mas Gita udah sesuai ekspektasi belum? Sebenarnya ekspektasinya sudah, tapi ekspektasinya adalah beberapa lawan yang nanti ke depannya yang kayaknya katanya lawan Jepang nggak jadi. Gitu. Kemudian sampai ke depan pun sekarang belum ada lawan yang pasti pada saat kita nanti di Spanyol. Kemudian nggak tahu masalah paspor itu, masalah visa jadi masalah kembali atau enggak seperti itu. Nah, dan hal seperti ini yang itu bukan urusannya Sintayong ya sebenarnya ya. Coach Shin lebih memikirkan bagaimana memainkan sepak bola dengan baik, tapi hal-hal seperti inilah yang harus cepat diatasi oleh PSSI untuk bagaimana mendapatkan izin yang baik pada saat mereka ingin melakukan uji coba. Gue sih dapat info memang visa masih jadi kendala. Jadi sampai kabar terakhir sampai tanggal 15 masih di Turki. Kemudian nanti baru geser ke Spanyol sampai tanggal 5. Artinya di Spanyol ini nggak sampai 1 bulan seperti yang pernah kita omongin awal-awal. Nggak maksimal, nggak ini ya. Jadi 1 bulan artinya dari 15 ke 5 itu ya sebisa mungkin manfaatin waktu yang ada nih di Spanyol ya. Lawan Jepang bener kata Mas Gita udah dipastiin nggak jadi. Itu kenapa? Hah? Faktor apa? Faktor apa? Permasalahan. Apa ya? Kita omongin itu ya. Tahu nggak? Nggak tahu juga. Oh nggak tahu. Mas Vino nggak tahu apa nggak mau kasih tahu? Gitu ya. Jepang nggak jadi aja. Nah nanti ya gue sih cuma berharap setelah ini dari 15 sampai 5 itu kan artinya planning awalnya 1 bulan ya. Kalau 15 sampai 5 ya berarti cuma sekitar nggak sampai 1 bulan ya. 20 harian lah gitu kan. 20 harian lebih. Tapi mencari lawan kan tidak harus timnas sebenarnya. Kayak di Turki kan kita 3 kali berhadapan dengan timnas lawan, tapi 1 kali berhadapan dengan klub. Artinya di Spanyol itu kan lebih banyak klub yang bisa beruji coba dengan baik. Bahkan kalau perlu bukan yang selevel usianya, bisa yang sedikit di atas under 23 mereka atau segala macam. Jadi itu yang paling penting adalah mendapatkan lawan tanding, karena ya jangan sampai hanya latihan di luar tapi tidak mendapatkan uji coba yang ada opsi banyak sebenarnya kalau di Spanyol, apalagi
pada saat timnas datang ke Spanyol itu kan kompetisi La Liga sudah mulai diliburkan Iya, untuk betul, karena jadi Piala bisa Dunia. ya, Artinya seharusnya sih lebih mudah untuk mencari lawan main gitu kan, terutama entah yang datang dari dalam Spanyol itu sendiri atau negara-negara tetangganya yang dekat Spanyol ini yang nggak masuk yang nggak masuk Piala Dunia gitu kan. Tapi sambil nunggu visa mereka beres dan bisa akhirnya ke Spanyol, ini berarti mereka stay di Turki Iya, dulu. stay di Turki. Iya. Kabarnya mau lawan apa tuh, tim apa ya yang katanya nanti Di Turki. malam di Turki. Nah itu tadi Jadi nggak sih tuh? kan belum tahu juga. Tapi kan yang penting adalah bagaimana cepat mendapatkan lawan tanding. Jangan sampai kosong ya. Karena klub-klub itu kan juga mencari lawan tanding dengan waktu yang 1 bulan mereka akan istirahat karena Piala Dunia. Mau tidak mau mereka kan juga harus bugar dan caranya adalah mendapatkan lawan tanding. Kalau bisa disambut seperti itu kan baik sekali jadinya. Iya betul. Ya. Tapi kalau Mas Vino sendiri ngelihat individu-individu yang paling menonjol selama TC Timnas kemarin siapa Mas? Individu yang paling menonjol Iya. jelas sih Marcelino. definitely Marcelino Ferdinand. Masih. Menurut- Andalanya masih di Marcelino. Masih Iya, tetap, jadi Marcelino masih tetap jadi jantungnya. Menurutku mungkin siapa tahu jodohnya di Spanyol gitu ya, dilirik ketika lawan mana. Ini bilang sama Persebaya dong. Ya. Masih bilang sama Ya seenggaknya dia Iya. memikat hati dulu lah gitu. Iya. Karena ini juga bisa tes di Spanyol, mudah-mudahan juga bisa jadi etalase mereka kan ketika memang Betul. ketemu klub-klub yang melawan mereka secara langsung, melihat kualitas mereka secara langsung gitu. Artinya ya gue berharap bisa memanfaatkan 15-5 itu dan dapat lawan yang benar-benar ya lawan yang oke gitu Ya, kan. tapi nggak tahu nih Marcelino ini tugasnya kan sangat berat sekali ya ke depannya. Artinya dia masuk di dalam 70 pemain yang untuk senior pasti kan? Iya. Pastilah. Nah itu tadi Segimana dia tuh? under 20 senior, nggak tahu di SEA Games nanti dia apakah bisa akan dimainkan juga. Tapi Ini artinya tugas yang sangat berat, belum kalau ada 2 turnamen besar untuk under 20 di tahun 2023 ya, nanti. tapi Mas Gita ngeliatnya ini kan Marcelino ini sebagai apa ya bisa dikatakan jantungnya timnas Ya, lah, terutama buat under misalnya 20 untuk U20. Nah, tapi ini dengan banyaknya apa ya kayak jadwal yang dia harus jalanin, emang nggak apa-apa tuh Mas diforsir kayak gitu atau harus milih nih? Coach Shin harus memilih kayaknya harus naruh si Marcelino lebih prefer yang di mana gitu. Untuk senior sih rasa-rasanya dia tetap cadangan ya. Karena lawan Curaçao kemarin kan dia tampil di babak kedua pada saat kita sudah aman skornya. Belum aman sih skornya, tapi kita leading saat itu. Ini artinya dan dia bermain bak seorang senior yang punya pengalaman. Ya, artinya ya hal seperti ini yang pasti akan jadi pilihan kedua, kayaknya pilihan dari Sintayong sendiri. Tapi konsentrasinya pasti untuk under 20. Iya dilibatkan yang pemain U20 di senior itu kan bukan melulu mereka harus main secara fisik, Iya. tapi bagaimana mereka bisa merasakan Vibes-nya mentoring, proses mentoring itu terjadi di timnas senior kan. Nggak hanya Marcelino kan, mungkin ada Ronaldo Kuate atau Ferrari juga yang masuk. Ferrari udah masuk juga ya. 70 itu. Ya nggak perlu dimainin gitu kan. Tetapi kalau ada 20 kita dikasih slot 23, entah 3 atau 2 dikasih untuk pemain 20, itu yang paling penting sih gitu. Mereka bisa dapat ilmu, nggak cuma perkara skill fisik dan lain-lain, tapi mental yang paling penting itu yang bisa diwariskan dari senior-seniornya untuk mereka transfer lagi ke teman-teman ya. U20. Ya, tapi pokoknya apapun itu, siapapun pilihan kita yang paling menonjol, kita apresiasi ya adik-adik kita di U20 semuanya bisa tampil baik, bisa punya mentality yang jauh lebih baik lagi sekarang. Nah, kita doain aja mudah-mudahan lancar TC-nya dan bisa cepet-cepet ke Spanyol, mudah-mudahan ketemu sama tim-tim besar dan bisa dilirik juga tuh sama bisa tim-tim di ketemu sana. Afif di Spanyol. Oh ya, Afif masih di sana ya? Mereka cuma Gila. punya 20 hari ya di Spanyol ya. Yes. Itu harus dimaksimalkan dengan sangat 3 minggu itu. Ya, nah tapi Mas Gita, Mas Vino, dan juga Jebret Tim, ada juga yang lagi hangat nih, sehangat kita Apa bertiga. Ini venue Kita hangat AFF. Kita selalu hangat ya. Iya. Sampai banyak banget loh yang nonton kalau kita bikin itu Mas video. Oke Jebret Tim, ini diperbincangkan soal venue AFF. Ini katanya kan GBK nggak boleh dipakai ya, Iya. gara-gara bakalan dipakai untuk Piala Dunia. Nah menurut kalian, pilih yang mana nih stadionnya? Gue, Waduh. Mas kita dulu deh. Gue sambil Tapi itu kan bacain itu, update terbaru. ya. Emang benar ya. Nanti Vino update terbarunya. Tapi kan emang benar katanya GBK tidak boleh dipakai Yes. karena GBK ini akan digunakan salah satu dari 6 stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia Under 20. Iya. Tapi kan dengan keadaan liga sekarang, kalau misalnya nanti liga dimulai, Nih, kan stadion-stadion 6 stadion ini katanya akan digunakan kalau sistem bubble, Ya. termasuk Jalak Harupat, termasuk Persis Solo, Manahan. Ya, Manahan. Nah, kemudian Liga 2 pasti akan memakai Jakabaring. Jadi sebenarnya
kalau bicara ini udah nggak ini related lagi. Artinya GBK pun kalau yang lain boleh dipakai, kenapa GBK nggak boleh dipakai? Kalau hanya untuk 2 pertandingan kita menjamu Thailand dan juga menjamu Kamboja ya. Yap. Dan kan Thailand kan pada saat tragedi Kanjuruhan itu sempat bilang bahwa khawatir dengan keamanan. Ya. Dengan GBK kan sebenarnya ya tidak harus khawatir juga ya, karena Lebih ini ini aman ya. di sini dengan single seater, dengan keamanan yang sangat baik, dengan masuknya pemain berbeda dengan masuknya penonton dan juga petugas-petugas yang lain. Ya, tapi sebenarnya ini ada pilihan 3 venue Ada. ya, katanya Pakansari, apalagi ya, Patriot, sama satu lagi JIS katanya. Betul. Nah, kalau Mas Vino sendiri updatean terbarunya? Ini kan updatean terbarunya tuh katanya insya Allah baru berkontak sama Sekjen PSSI Yudho Susi. Ya kita nyambut baik, mereka juga ingin mereka kesini gitu kan, kata direktur GBK-nya ya. Intinya ini gue malah dapat berita bahwa si GBK ini open aja karena untuk AFF itu sendiri, Iya. karena nyatanya dia juga open buat konser musik ya. Ya nggak sih, benar nggak sih? Walaupun masih wacana ya. Yang dari Kalau Korea. GBK jadi masih nggak wacana. Ya GBK masih wacana. Jadi Terus confirm katanya. apanya? Konser. Oh, konser musik ya? Iya, confirm Terus itu, confirm. itu dia gitu. Jadi terbuka aja gitu kalau misalnya yang gue baru dapat justru malah terbuka aja untuk main di GBK. Tapi kalau gue melihat ya main di GBK yang dikhawatirkan kan ini 6 bulan harus steril dan lain-lain gitu. Ya, menurut gue kan GBK tuh bukan stadion kacangan ya. Jadi mau event AFF yang cuman main berapa? 2. Cuman main 2 kali, 3 kali, 4 kali, menurut gue nggak harus khawatir lah gitu kan. Harusnya enggak. kalau bilang Ini stadion udah standarnya standar. Lo mau bikin Piala Dunia juga kalau GBK yang diajuin tuh pasti lolos gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Apalagi cuman AFF yang 2 kali main plus nanti semifinal 1, final 1 gitu. Tapi update terakhir yang gue dapet itu sebenarnya ya sok-sok aja gitu kalau mau main. Namun kalau misalnya PSSI terlalu khawatir ya masalah main di GBK nanti bakal Mas kita senyumnya kok kayak kode gitu, ntar kita tanya kenapa. bakal ngeganggu. kalau takut serangan netizen maksudnya. Iya, ngeganggu dan lain-lain. Pakansari, tadi Intan nanya kan, Pakansari Iya, juga di oke Pakansari. kalau buat AFF karena dengan pengalamannya 2016 Pakansari menyelenggarakan AFF waktu itu zamannya Alfred Riedel. Terus Patriot Candrabaga juga oke karena pernah melaksanakan Asian Games. Wibawa Mukti juga bagus gitu kan. Jadi sebelum ngomongin JIS, 3 stadion yang gue sebut tadi juga sebenarnya represent juga untuk AFF dari sisi jarak ke bandara juga nggak jauh, penginapan banyak gitu kan. Kalau misalnya opsinya selain GBK, ya di dekat Jakarta juga Pakansari, Patriot sama Wibawa Mukti ya masih bisa lah untuk menghelat pertandingan cuma level AFF aja. Walaupun harus memikirkan musim hujan. Itu dia, kalau hujan gimana? Pakansari ini kan Liga udah pernah ya dua kali. Oh banjir iya, di sana. banjir. Kita kemarin Terus Wibawa Mukti Iya, kan, ingat iya, kan? iya. Wibawa Kemarin Mukti juga kan, Wibawa Mukti kan juga pernah banjir. Yang belum itu Patriot. Jadi kalau mikir ya Patriot Yang ya paling apa. aman. Kan kemarin juga waktu under 19 kita menjamu beberapa negara di sana, kita kan juga pakai Patriot dan Patriot itu aman. Pernah hujan dan tidak banjir. Iya, Kalau gue sih Drainase ya masalah. kalau di drainase, luar benar stadion drainase. lain. Patriot gak pernah ada masalah ya Iya, masalah drainase. betul. Dan gue lebih prefer Patriot karena lebih reachable aja. Iya, Kalau mau lebih reachable emang, betul. mau datang sana, misalnya match main jam 6 atau jam 7, jam 8 beres, jam 10 beres, itu masih ada kereta kan dekat Iya, ke stasiun betul. gitu buat mereka yang pengen datang tapi nggak pakai kendaraan pribadi. Tapi boleh nonton kita? Hah? Belum tahu ya? Boleh nonton? Kayaknya belum ada larangan. Belum ada untuk larangan nonton. juga. Karena AFF kan belum ada larangan buat menonton atau enggak. gitu belum ya. ada larangan Itu juga yang dikhawatirkan oleh Thailand kan, Ya. sistem keamanannya bagaimana dengan penonton bisa masuk ke stadion. Tapi kalau harus memilih ya di luar GBK ya rasa-rasanya akan Patriot. Ya. Kok nggak ada yang milih JIS? Kenapa? JIS kan sempat PSSI bilang bahwa JIS tidak ini. Jadi mungkin malas juga mereka narik ke kata-katanya. Iya. Kok nggak ada yang milih JIS? Berarti opini kan? Kalau Iya, gua iya. kenapa nggak milih JIS gitu? Karena gua lebih suka naik transportasi umum. Udah gitu. Oh, masih sulit ya, masih dari sulit. stasiun Bekasi, gak usah repot-repot nyari parkir, tinggal pakai ojek turun depan Patriot jalan udah. Tapi nggak tahu nih, JIS ini kan emang secara rumput oke. Ya. Secara dalamnya juga oke semuanya. Control room buat produksi bisa diokein lah. Akalin, ya. Cuman masalahnya kan pintu mereka yang hanya satu itu kan. Ya. Nah, masalah
parkir di sana gimana, pintu hanya masuk dari pemain juga barat, ya, pemain ya. juga satu tempat. Ini yang katanya tidak memungkinkan hal itu bisa terjadi karena pasti kan penontonnya akan sangat banyak dan akan menjamu tim nasional Iya negara-negara betul. lain. Ini belum pernah dipakai ya sama timnas ya sejak Konser pertama pernah. kali. Timnas Mas. Belum pernah ya? Klub pernah. Klub pernah. Oh, tim La Liga malah pernah Iya, main di sana. Iya, ini kan junior pernah di sana. Ya, Tapi junior kan di juga sana. jumlah penonton yang sedikit Sedikit, yang bisa iya. masuk dari pintu barat aja. Sayang ya, maksudnya Intan kan pernah di padahal situ juga kan. udah Ya. pernah. Sayang juga. Waktu itu ikut ngebangun. Ya. Oke, jadi kalau dari Mas Gita sama Mas Vino sendiri itu pilihannya ya, Patriot lebih ibaratnya Pasti lebih lebih- memungkinkan. belum Ya, Patriot. belum pernah punya sejarah banjir. Drainasenya oke kayak Senayan. Oke lah, pokoknya apapun itu venue yang dipakai mudah-mudahan aja bisa jadi venue yang terbaik, nggak ada masalah apa-apa ya, dan mudah-mudahan kita boleh bisa nonton ya ke sana. Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi ini menarik juga kalau ngomongin soal AFF, kita liga tuh belum berjalan ya. Sampai saat ini masih belum ada keputusan lah intinya. Nah, tapi para pemain ini gimana mau kompetitif di AFF kalau liganya sendiri belum berjalan? Ini Disiplin kan diri sendiri ya. Beberapa klub Oke. udah latihan sih, tapi kan latihan aja nggak cukup karena mereka butuh kompetitif kan, jiwa kompetitifnya harus berjalan kan Iya, ibaratnya. iya. Nah tapi ini kalau misalnya mereka bikin kayak pertandingan persahabatan boleh nggak sih? Udah boleh belum sih? Belum ya? Boleh aja. Katanya Maksudnya tanggal untuk 12 supaya November. mereka tetap Katanya ada. tanggal 12 Iya. November Persib akan bikin pertandingan bersahabat. Itu boleh kemarin Borneo sama lagi di Solo kan. Emang Iya, tapi udah ya itu kan main. ibaratnya latih tanding ya, latihan Iya. bersama lah judulnya. Ini dia. gitu kan. Trans beberapa hari yang lalu kan uji coba lawan Persija juga kan di tempat tertutup, hasilnya 2-0 untuk Persija. Jadi sudah banyak yang melakukan itu hanya untuk kebugaran mereka Yes. jadinya. Iya, Iya, nih iya. kayak hari ini Rans lagi sama Bekasi City main gitu. Jadi Ini kalau uji coba aja sih boleh. Gitu-gitu nggak apa-apa ya? Cuman kan uji coba ini nggak apa ya, bukan mengabulkan apa istilahnya tuh. Lu nggak menciptakan nih kayak Mark Kalau Klok bilang. kompetisi ya, kompetisi, aku ya. bilang kan nih juga katanya Iya. pingin apa ya kompetitif yang secepatnya gitu sama Iya, pemain nggak kompetitif. menciptakan mentalnya mental kompetisi gitu. Iya. Itu akan beda gitu. Nggak hanya bertanding sesama tim profesional aja, tapi bagaimana bertanding di tengah ribuan penonton. Ini yang gue sempat ngobrol sama Klok itu bukan cuma dari kompetitif di atas lapangan aja, tapi gimana atmosfernya juga yang Iya. mereka nantikan, yang ingin mereka dapatkan untuk menjelang AFF ini gitu Iya, kan. betul. Ya kita kan AFF walaupun cuma lawan di grup itu away hanya lawan Brunei atau Filipina gitu yang memang nggak punya sejarah penonton dalam jumlah yang banyak, tapi tetap perlu ini juga gitu kan. Nggak cuma masalah di atas lapangan tapi masalah mentalitas untuk bertanding itu sendiri gitu kan. Karena beda latih tanding sama real match itu akan beda gitu. Uji coba kan tidak membuat pemain ingin maksimal dibandingkan dengan kompetisi sesungguhnya. Dan kalau melihat tanggal-tanggal tadi kan 18 itu kan tadinya 18 November itu kan tadinya hanya untuk 3 pertandingan ya. Pertandingan yang sisa dari week 6, pertandingan sisa dari week 11. Kemudian baru tanggal 25. Tapi idealnya ya mungkin tanggal 2 ya. Tapi ini balik-balik lagi opini. Tanggal 2 Desember karena sudah cukup jauh dari G20 selesai, kemudian semuanya sudah bersiap-siap lagi. Tapi kan sekarang yang menjadi kendala adalah beberapa klub tidak ingin sistem bubble. Karena bahkan Arema sendiri juga bilang ya bahwa biarlah kami yang kami yang terhukum, yang lain-lain jangan dihukum. Itu artinya kan mereka meminta home and away sehingga ada penonton jadinya. Iya, ini Di karena luar- juga di luar Arema. Iya betul, karena ini juga memang balik lagi ya ke industri sepak bolanya harus berjalan juga dari masing-masing klub. Karena yang diobrolin Klok juga ketika sebenarnya grafik timnasnya lagi naik gitu, tiba-tiba ada Masalah distraksi gini ya. kayak gini, mau AFF pemain harus dirumahkan untuk sementara waktu. Apalagi ini sebenarnya kan kompetisi main yang dimaksudkan Klok ini karena kita mau AFF gitu, dan Yes, target AFF ini ya juara gitu. Gimana mau ya bisa aja sih lu nggak ada kompetisi terus juara, tapi itu kan perlu luck yang besar banget gitu kan. Cuman ya rumusannya kalau nggak percaya sama luck ya gimana lu mau bisa juara kalau kompetisinya aja nggak ada iya gitu. betul. Sedangkan Thailand jalan, pesaing-pesaing Yang kita lainnya aja, jalan. Kamboja juga jalan gitu kan. Nah itu kan yang dirasain klub ini artinya juga pemain-pemain lain sebenarnya juga ngerasain yang sama dong Mas. Iya, harusnya seperti itu. Tapi Iya. kan balik-balik lagi di Indonesia ini kan banyak sekali pendapat yang ditampung gitu loh.
Belum apa-apa, kompetisi udah mau main 18, 25 atau 2 Desember. Kan udah istirahat hampir 2 bulan ya sekarang. Banyak yang bilang bahwa mau Piala Dunia kok kompetisi jalan. Kan sebenarnya nggak ada hubungan. Kita tuh nggak lolos ke Piala Dunia kan. Pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia paling yang punya kemampuan untuk bermain di Piala Dunia 2 pemain Persija itu. Itu pun negaranya nggak lolos kan ke Piala Dunia Republik Ceska kan. Jadi nggak ada pemain yang terlibat di Piala Dunia. Tapi Jose terlibat, Mas. Jadi sah-sah aja sebenarnya kompetisi dilanjutkan. Iya benar. Oh, Jose terlibat ya? Iya, Jose masalahnya terlibat. Jadi biar bingung pada nih Jose mana yang nonton pakai. kali, biar pada nonton Sebenarnya gini, nggak salah juga kalau Piala Dunia kompetisi dimainkan dengan jadwal Piala Dunia karena tidak ada yang terlibat dari kita di Piala Dunia. Iya. Tapi kalau Mas Vino sendiri tadi kan Mas Gita udah bilang kalau dari Mas Gita mungkin idealnya tanggal 2 Desember. Kalau dari Mas Vino pilihan 18 November, 25 November dan 2 Desember yang paling ideal dan realistis lah ya. Mungkin 2 Desember. Tetap 2 ya. 2 Karena Desember. jaraknya mereka juga harus siap-siap juga kan Iya, banyak. klub-klub ini. Iya, walaupun sudah ada beberapa klub yang mulai latihan gitu. Tapi kan ada juga yang masih belum mulai latihan kayak Madura tuh kan. Ya, ini belum. target selesai 16 April 2023. Ini target puasa kan, Iya, apalagi dengan sekarang televisi tidak namanya pertandingan tidak boleh dimainkan sesudah pukul 17 katanya kan. Artinya kan kalau puasa benar-benar akan repot kan kalau main di siang. Iya. Jadi mau nggak mau ya harus selesai di tanggal 16 April. 2 Desember paling realistis. Ya lah. tadi Mas Vino bilang ada yang belum siap juga ya tim Iya, lainnya kayak banyak Madura ya. pelatihnya masih di Perancis gitu kan. Ya ibarat lu pesawat mau take off gitu kan. Ya kan nggak bisa langsung gitu, perlu ancang-ancang dulu gitu kan, perlu panasin mesin dulu gitu. Iya. Nah, tapi ini karena LIB udah ngasih opsi tanggal, wah Persis Solo langsung launching pelatih. Ada Coach Leonardo Medina, betul ya? Ini kalau Mas Gita sendiri tahu nggak sih background Coach Leonardo? Belum terlalu ngikutin ya pelatih ini. Ya. Tapi yang mungkin akan jadi ini gini. Kan kemarin pemilik Persis Solo udah bersama Persebaya yang paling kencang bahwa jangan bubble. Harus pakai ini. Tapi kan mereka sudah launching. Artinya ya pelan-pelan mungkin mereka sudah menyetujui juga. Sudah menyetujui Liga juga. dengan sistem apapun. Iya, Dan artinya selain itu berarti memang mungkin udah mulai akan berjalan nih Liga beneran kali ya. Karena mereka kan buat apa mereka launching Leonardo Medina ini? Berarti sudah percaya diri ya. Iya, tapi kan kalau bicara Leonardo Medina ini artinya Persis Solo di tengah mereka tidak terlalu berhasil di minggu-minggu awal, mereka kan sudah mulai catch up ya. Sekarang kemudian ini kan pelatih juga UEFA Pro ya kalau nggak salah ya. Betul, Dan tadi ini artinya kemungkinan bahwa mereka ingin bersaing lebih lanjut untuk membuat liga ini jadi lebih berwarna. Jadi. Iya. Coba lihat CV-nya lagi dong. Sorry. Kak Geri. Dari tadi mau nyebut Abrar mulu, kayaknya kangen lah. Abrar lagi bahasa-bahasan. Oke, ini dia. Ini kan UEFA Pro benar. Tapi ini kalau nggak salah masih baru jadi asisten pelatih kemarin di Johor DT. Tapi pernah jadi pelatih juga nih. Oke. Asisten coach di Johor DT. Iya. Jadi gini ceritanya. Apa tuh? Ini kan asisten coachnya Benjamin Mora. Iya, Benjamin Mora ya. Waktu Kat Jackson F. Tiago itu sebenarnya kan Persis Solo juga disangkut pautkan sama Benjamin Mora. Ya kan disangkut pautkan sama Benjamin Mora. Iya betul. Gue dapat cerita dari teman gue penyedia jasa statistik yang sudah mendunia itu bahwa Benjamin Mora datang ke dia untuk minta data statistik dari klubnya dia yang sekarang Atlas Meksiko. Ya bisa jadi artinya memang Persis Solo nggak pernah sedekat itu untuk negosiasi dengan Benjamin Mora, walaupun kita nggak tahu apakah Benjamin Mora juga ngamatin Persis Solo. Tetapi ketika tawaran dari Atlas datang, yang klub Benjamin Mora sekarang, itu memang Benjamin Mora sudah hakul yakin kalau dia pulang ke Meksiko, nggak melirik beberapa klub di Liga Indonesia termasuk Persib Bandung waktu itu juga dia dikaitkan. Dan akhirnya Persis Solo merekrut Medina. Ini asistennya Benjamin Mora. Dia asistennya Benjamin Mora di JDT, tapi ini kan pertama kali dia ngelatih sebagai pelatih kepala, sebagai head coach. Sebelumnya dia nggak pernah jadi pelatih kepala di level pro. Sedangkan Leandro Medina ini, kalau pelatih ini kan punya beberapa asisten. Dia bukan asisten, ini gue dapat cerita, dia bukan asisten utamanya dari Mora. Asisten utama dari Mora namanya Salazar, itu dibawa ke Atlas. Meksiko. Medina ini sudah datang lama sebenarnya di Solo.
Oh sudah iya? datang lama sebenarnya di Solo. Oh tapi Dia- baru deal nih berarti? Baru diresmikan aja. Oh baru diresmikan Baru aja. ya, kayak Intan udah nikah 2 bulan lalu tapi baru go publik 3 bulan kemudian kan nggak salah. Misalnya ya, Jebret Tim. Copot lo langsung Inter misalnya. Kayaknya jebretin misalnya. Ntar dia bikin huru hara. Ya terus. Ya kayak Abrar baru nikah kemarin Iya, tapi mau go belum publik tahu. 1 tahun kemudian ya nggak Ya, salah it's okay juga. gitu ya, bener-bener. Nah, yang gue dapat rumornya bahwa Medina ini baru rumor ya, bisa berganti-ganti tapi ada yang menyebutkan ke gue bahwa kontraknya ini hanya sampai kompetisi ini. Sampai akhir kompetisi nih. Iya. Jadi nggak mungkin Jordi Amat ikut pindah ke sini dong berarti. Jadi gini, license-nya dia UEFA Pro. License-nya UEFA Pro. Gini deh, ini asumsi ya, ini asumsi gue, jadi jangan diadili. Yaudah Ini cepet lah. kita diskusi aja, kita diskusi. Dari tadi kan diskusi, Mas Vina. Asistennya, license-nya Medina ini UEFA Pro. Persis selama dengan Rasiman dan Eko Purjianto itu kan grafiknya bagus toh. Iya, bagus. Baik banget kan. Setelah ditinggal oleh Coach Jackson gitu Iya, ya. grafiknya bagus kan bersama Rasiman dan Eko Iya, ini. ngalahin juara bertahan. Betul, grafiknya ngalahin bagus. Madura. Nah, hanya Rasiman dan Eko ini terkendala dengan lisensi. Iya. Jadi artinya memang Rasiman dan Eko ini mau sekolah dulu untuk ambil UEFA Pro, sementara Medina ini ngejagain Persis Solonya itu sendiri. Gitu. Cuman sampai kompetisi ini selesai Mas Gita. Iya. Tapi kalau Iya, misalnya iya. dia oke, pasti ada opsi untuk ada Ya opsi ada opsi untuk lanjut. itu, Kan? tapi yang gua dengar kans terbesarnya pada akhirnya akan kembali ke rasa lokal lagi, ini Rasiman atau Eko Purjianto Dengan lisensi yang dengan sudah berubah. lisensi yang nanti dia Sudah akan berubah, ya. dapatkan. Ya, Tapi ini kan kita masih ngomong nanti ya, masih banyak hari-hari berikutnya yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Cuman sampai hari ini yang gue dapat memang si Medina ini hanya untuk masuk sebagai pelatih Persis Solo dengan lisensi UEFA Pro, di mana Liga juga punya aturan ketika lu ditinggal pelatih harus lu cuma punya waktu sekian minggu untuk menggunakan asisten caretaker, Ada ya, caretaker, setelahnya Caretaker. caretaker ad interim, caretaker. Setelah itu lu harus punya pelatih definitif dengan lisensi standar yang diterapkan, ini UEFA Pro. Nah, ini sudah waktunya Persis Solo harus punya pelatih dengan standar UEFA Pro. Nah, selama itu juga dia nggak akan ninggalin Rasiman sama Eko Purjianto yang memang kemarin grafiknya bahwa Bagus. Persis Solo bagus Iya, gitu. iya. Jadi pasti akan jadi ini Ya, di sampingnya ya, ya. ya. Ya, Mas Gita melihatnya gimana nih Ya, dengan strategi ini? sama. Misalnya emang terjadi. Kalaupun iya, tapi kan gini, selama ini kan hanya masalah lisensi. Tapi setelah Coach Jackson kan mereka grafiknya mulai meningkat. Membaik. Ya masih di tengah, tapi jelas Ya, bahwa ya. mereka bisa bersaing dengan klub-klub papan atas yang ada di Liga 1. Jadi kalau kau pikir bahwa ini keputusan yang tepat untuk setengah musim, cuman yang disesalin adalah tadi berpikir bahwa Jordi Amat akan ikut di bawah juga nantinya sama-sama JDT kan. Nah, Iya. ini jadinya berkurang kalau dia nanti tidak melatih Persis Solo lagi Iya, di iya. kompetisi musim depan. Ya betul Mas Gita. Tapi kalau melihat sendiri Jordi main di JDT aja udah rame, ini lagi Iya. suruh baik ke Persis Solo, tambah rame lagi. Siapa tahu. siapa tahu ya Siapa kan tahu, setelah orang beres. kalau liga jalan dan musim depan ada liga gitu maksudnya. Kok gitu Mas? Kenapa emang ada pesimis? Lo enggak, cuma menanyakan aja. Ya, mudah-mudahan emang jalan dan berjalan lancar ya. Tapi kalau lihat dari kemarin kan sebenarnya gimana ya, kompetisi udah bergulir, kita udah mulai melihat nih tim-tim mana yang kelihatannya udah mulai meningkat penampilannya. Nah ini dengan berhentinya selama 2 bulan ini artinya kayak mulai dari awal lagi dong Mas. Maksudnya mesin mereka ya, bukan masalah mereka di klasmen atau segala macam, tapi mesin para pemain artinya juga harus dimulai lagi dong Mas Vino. Dimulai lagi maksudnya? Iya, mereka harus ngangetin mesin lagi karena kan udah kompetisi berjalan ini vakum berapa? 2 bulan 2 ya? bulan. Udah hampir 2 bulan. Artinya emang butuh persiapan yang cukup panjang juga dong untuk tim-tim mempersiapkan karena kan mereka butuh kepastian dulu baru akan mendatangkan tim-timnya ke sini gitu. You need to foreplay before play. Gitu. Gitu. Itu sangat benar itu, sangat benar. Keluar nih ya. Ya, Itu main bener ya? Lu kan gak bisa langsung gitu Iya. kan ya. Tapi contoh Persib Bandung itu kan sudah mulai latihan lagi, apalagi latihannya kemarin di Siliwangi, keren banget sih. Itu Iya, ini kan lapangan maksudnya untuk legendaris tim-tim gitu yang kan. oke, tim-tim Sebenarnya yang tanda punya ya, sebenarnya tanda baik bahwa kompetisi gitu. akan dimulai lagi itu dengan tim-tim sudah mulai Iya, latihan. iya, iya. Persija sudah lawan Rans. Sudah dengan Iya. PD-nya. Persib nanti 12 November, kapan sih 12 November itu nanti hari Sabtu ya, akan uji iya, coba. Sabtu ya. Jadi artinya Persib dan Persija ini kan akan memulai kompetisi berikutnya karena jadwal mereka yang tertunda di week 11. Ya, artinya itu tadi yang Intan bilang, jangan sampai mereka
mulai dari bawah Mendadak, lagi. iya. Mereka harus tetap ada di tengah dan itu tujuan dari uji coba yang mereka lakukan menuju kompetisi yang baru. Kompetisi lanjutan yang akan dimulai. Mas kita baru. cepat-cepat baru aja. Tapi ini kemungkinannya formatnya gimana sih? Belum ada keputusan akhir. Belum ada. Ya, itu Apakah dua bubble opsi, atau antara bubble atau tetap home and away. Tapi gitu tanpa kan. penonton ya? Kalau home and away. Belum tahu Belum juga tahu gitu juga. kan. Ini yang masih Godok. akan digodok lagi. Apakah tanpa penonton, ataukah dengan penonton dengan jumlah full, apakah nanti jumlahnya juga dikurangi atau setengah atau seperempatnya. Itu sih. Ya, tapi Sebenarnya rugi buat klub pada saat home and away mereka tanpa penonton sama sekali. Oh iya betul. Itu makanya Persis Solo, Persebaya kan bilang 1/4 penonton pun nggak apa-apa. 1/4 jumlah kapasitas. Nah ini pun nih yang tidak apa-apa. lebih tahu nih. Jadi karena Tapi- bersangkut pautannya jadi- juga Jebol Mas nggak? Gita. Maksudnya dari 1/4 itu bisa Dari 1/4 ya jebol benar-benar nggak? harus kalau misalnya sudah diputuskan 1/4 atau diputuskan setengah ya benar-benar harus dipatuhi ya. Ya mudah-mudahan kayak kejadian kemarin melebihi kapasitas apa segala macam itu jadi pelajaran Ya seharusnya kan gini. Seharusnya kita mengambil pelajaran. Iya. Gini aja, pesawat pernah kecelakaan kan berikutnya perusahaan itu tidak akan kecelakaan lagi karena mereka sudah hati-hati melakukannya. Mudah-mudahan seperti itu juga. Iya, ya, kita doain lah mudah-mudahan memang oke ya, Iya. racikan gimana kok racikan planning gimana Liga 1 akan berjalan lagi Ya, tapi mudah-mudahan itu oke. balik-balik lagi kalau home and away kan rasa-rasanya agak sulitnya adalah gini. Barito akan memulai duluan. Kenapa? Barito akan memulai duluan partai tunda week 6 lawan PSM. Stadion Demang Leman itu kan salah satu stadion yang Nggak dinyatakan harus renovasi total Iya. gitu loh. Termasuk Jadi, pare-pare Oh, juga. Iya, ya. termasuk pare-pare. Jadi ya itu susah juga menganggap bahwa akan ada home and away dengan Iya, hal jadi seperti kemungkinan paling realistisnya ada kemungkinan lebih besar ya bubble ya. itu. Iya, bubble di Jawa ya. Atau ya bubble-nya juga kan bukan berarti bubble yang kayak tahun lalu. Ya, Bisa aja memang Di beberapa lebih terkonsentrasi di Jawa dengan stadion-stadion yang representatif. Artinya ketika Barito nggak boleh pakai Demang Leman Dia atau pakai stadion di Jawa. PSM nggak boleh pakai Pare-Pare lagi, itu bisa aja kan dia pakai yang di Bantul, dia pakai Cikarang, pakai Tangerang, banyak kok stadion di Tidak model series jadinya. ya tidak model series tapi memang konsepnya di Jawa dengan stadion-stadion yang representatif gitu. Bukan yang bermasuk Jawa sentris tapi memang ya di Pulau Jawa ini yang punya stadion representatif sebanyak itu gitu. Jawa Timur aja ada berapa gitu. Itu bisa dimanfaatin karena selama ini Jawa Timur dan Yogyakarta lah yang menjadi tempat favorit ketika memang klub-klub di luar Jawa ini ingin berkandang di Pulau Jawa. Di Pulau Karena Jawa, oke. Jawa Timur dan Yogyakarta punya dua stadion-stadion yang sangat mumpuni. Ya oke, kita doain ya mudah-mudahan benar-benar bisa mantap nih Liga mulai lagi, klub-klub mulai berjalan lagi, industri persepak bolaan juga Siaran mulai lagi, berjalan lagi, kerja siaran lagi, lagi, cuan mudah-mudahan. lagi. Amin 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 Produksi amin. lagi. Iya. Produksi lagi. Amin semuanya terus juga punya tontonan ya dan mudah-mudahan pokoknya Liga 1 bebenah. Oke, Jepret Tim sampai di sini dulu. Makasih banyak yang udah nonton. Mas Gita makasih, Mas Vino Sama-sama, makasih. Sampai Kak. ketemu lagi hari Kamis. Dadah.